Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Vikaris Fitriani SA STH. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada di dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kidung Muda-Mudi 1 ayat 1, abadi tak nampak. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita di minggu ke-8 sesudah Pentakosta dan dirangkaikan dengan ulang tahun Pelkat GP-GPIB terambil dalam Yesaya pasal 7 ayat 9b. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Ku pegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan hari ulang tahun Pelkat GP-GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaatmu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami, padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karuniamu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karuniamu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatanmu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendapat Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan, pemeliharaan, dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh beribadah kepadamu, walaupun kami masih bergumul dengan ancaman COVID di negeri kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa dan menjaga dan melindungi kehidupan kami. Pada saat ini juga ibadah kami dirangkaikan ulang tahun Pelkat GPIB. Tuhan berkati, penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami beroleh pengertian hikmat daripadamu untuk memahami firman-Mu pada saat ini dan memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Yosua 3 ayat 1-17 yang mengatakan, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalam-malam mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku.
Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tempat sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera buat kita sekalian. Apa kabar? Semoga kita selalu baik di dalam Tuhan. Walaupun memang sampai di pekan yang keempat bulan Juli ini kita masih bergumul dengan ancaman COVID di negeri kita. Tetapi Tuhan yang senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kita, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan berkat-berkat Tuhan dan beroleh damai sejahtera Tuhan, kita boleh beribadah pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bacaan kita pada hari ini mengkisahkan tentang umat Tuhan, umat Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Dengan Yosua sebagai pemimpin mereka akan segera menyeberangi sungai Yordan dengan tabut perjanjian Tuhan yang mereka bawa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pemahaman orang Israel, tabut perjanjian Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, bagi mereka, kaum yang membawa ataupun juga mengangkatnya tidak sembarangan, bahwa kaum yang ditunjuk untuk mengangkat tabut perjanjian itu adalah orang Lewi. Dan kalau kita lihat orang Lewi ini, yang kaum yang dipercayakan adalah dari kaum Kehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan, bahwa kuasa Tuhan ada dalam tabut perjanjian itu. Makanya tidak sembarangan orang ataupun orang Israel bisa mengangkatnya. Yang mengangkatnya adalah mereka yang dikhususkan, yaitu kaum Lewi, dan mereka adalah dari orang Kehat. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat pembacaan kita pada saat ini, bahwa ketika Yosua memimpin umat Israel, maka ada tata cara ataupun petunjuk yang harus diikuti oleh umat Israel.
sebagaimana ia adalah pemimpin dalam kehidupan umat Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Nah, ketika akhirnya mereka bahwa Tuhan akan memberikan negeri Kanaan bagi mereka dan akan menyeberangi sungai Yordan, kemudian kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi Yosua dan juga bagi umat Israel. Kita perhatikan dalam ayat 7, dikatakan di sana Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Kalau kita baca lagi di ayat 11, "Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta alam berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan." Kemudian kita melihat di ayat selanjutnya, di ayat 16, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan umat Israel sehingga mereka boleh menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kuasa Allah bekerja dalam kehidupan umat Tuhan, apalagi dalam masa kepemimpinan Yosua, kita melihat juga hal yang sama dinyatakan bagi umat Israel ketika mereka berjalan melewati Laut Teberau. Ketika mereka dikejar oleh pasukan Mesir dan Allah membuat perbuatan yang ajaib di depan mata mereka, sehingga dengan pimpinan Musa mereka dapat menyeberangi Laut Teberau itu. Dan itu juga yang dinyatakan Tuhan kepada Yosua, bahwa umat Israel dengan kuasa Allah yang bekerja, mereka dapat menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan, baik itu kepada Musa, baik itu kepada Yosua, terlihat sangat jelas bagi kita. Bahwa ia menyertai orang-orang yang dipilihnya, bahwa ia menyertai orang-orang yang dipercayainya, sehingga kemudian kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Yosua dapat memimpin umat Israel boleh menyeberangi sungai Yordan, dan itu semua karena pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan Yosua, ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang diberikan kepadanya dalam masa kepemimpinannya. Pun juga itu terlihat dalam kehidupan Musa. Walaupun memang kalau kita melihat ada tata cara yang berbeda, tetapi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, dipercayakan tugas itu untuk memimpin umat Tuhan, baik Musa maupun Yosua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya? Kita mengimani bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini sebagai umat Tuhan, ada banyak tantangan yang kita alami, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang selalu menjamah, selalu menyertai akan kehidupan kita. Apalagi ketika kita sebagai seorang pelayan, misalnya sebagai para presbiter yang telah dipilih, yang telah dikhususkan untuk tanggung jawab dalam tugas-tugas dalam persekutuan, ataukah juga sebagai pelayan dan pengurus pelkat. Kita yang boleh aktif bergiat melayani di rumah Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikaruniakan Tuhan, yang diberikan kemampuan, dan Tuhan memilih kita. Sehingga setiap pekerjaan kita yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, harus dipahami sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus bisa menjadi contoh yang baik di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita. Ketika tugas dan tanggung jawab itu sudah diberikan bagi kita, kita harus mengingat itu. Sehingga kuasa Allah pun selalu senantiasa menyertai kita. Ketika ada hal-hal yang perlu kita benahi, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita untuk membangun kehidupan persekutuan. Jangan sampai akhirnya kita yang sebagai seorang pelayan malah berkompromi terhadap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkompromi terhadap hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, ini dia tanggung jawab kita sebagai
seorang pelayan yang dipilih oleh Tuhan. Bahwa kita selalu mau memberikan yang terbaik kehidupan kita bagi Tuhan. Menjadi berkat dalam kehidupan persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita bersyukur dengan ulang tahun Pelkat GP usia 70 tahun, ini usia lansia, artinya usia yang sudah matang dengan banyak pengalaman. Nah, di sini yang menjadi tugas bagi para pengurus Pelkat GP, bagaimana dalam kehidupan kita berusaha yang terbaik untuk Tuhan, selalu dibimbing oleh hikmat Tuhan untuk membangun kehidupan persekutuan, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi kehidupan kita benar-benar adalah untuk membangun kehidupan bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita menghadapi juga persoalan di sekeliling kita, ancaman COVID, di negeri kita begitu banyak beban, pergumulan, tapi kita percaya ketika kita sandarkan kepada Tuhan dan melakukan sikap hidup yang benar di hadapannya, Tuhan yang selalu menyertai langkah kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Allah dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu untuk kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, umatmu, jemaat Sion. Engkau yang memperkenankan kami boleh menikmati kehidupan, boleh beribadah pada saat ini, semua hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh berada di minggu keempat di bulan Juli ini, semua karena campur tangan Tuhan. Kami mau selalu setia, tekun beribadah kepadamu. Kami berterima kasih juga untuk firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kami ya Bapa, bagaimana kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu, kami yang dipercayakan tugas dan tanggung jawab dalam persekutuan, maupun juga dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-hari kami, rutinitas kami mengingat bahwa Engkau yang senantiasa menyertai, menjaga kehidupan kami. Ketika kami harus menghadapi begitu banyaknya tantangan, kami percaya kuasa-Mu yang menolong kami
untuk mampu menghadapi setiap tantangan pergumulan dalam kehidupan kami, utamanya ancaman COVID di negeri kami. Kami tetap mau selalu bersandar kepadamu ya Bapa. Sebab siapakah kami? Kami manusia yang lemah, tidak berdaya di hadapan-Mu. Sebab itu kami selalu membutuhkan kekuatan daripadamu untuk mampu menjalani kehidupan ini. Dan kami sebagai umat-Mu ya Bapa pun juga kami yang dipakai, dipercayakan, dipilih dalam tugas dan tanggung jawab di dalam persekutuan. Kami mau memberikan yang terbaik pelayanan kami bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi sesama kami ya Bapa. Tujuannya adalah untuk membangun persekutuan kami bersama. Utamanya pada saat ini juga kami mau berdoa dalam syukur akan ulang tahun Pelkat GPIB di usianya yang ke-70 tahun. Ini usia yang luar biasa, bagaimana penyertaan Tuhan bagi kami para anak muda gereja. Biarlah dalam kehidupan Engkau memberkati para pengurus Pelkat GP di jemaat kami, agar senantiasa ya Bapa selalu memiliki inovasi pun juga kreativitas dalam membangun kehidupan persekutuan. Dan kiranya juga sebagai anak muda ya Bapa, kami juga selalu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memimpin akan langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami adalah menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kami selalu tetap dipimpin oleh hikmat-Mu ya Bapa, menjalani kehidupan ini. Dalam segala hal yang harus kami koreksi, segala hal yang harus kami tata dan juga perbaharui, ya biarlah ya Tuhan Engkau mau bantu kami agar semakin baik lagi pelayanan ke depannya buat Pelkat GP, utamanya khususnya di jemaat kami, Jemaat Sion. Tuhan yang selalu menyertai, memelihara kehidupan Jemaat Sion, para anak mudanya. Ya Tuhan, dalam segala pergumulan, tantangan yang harus dihadapi oleh jemaat kami sebagai pelajar, sebagai mahasiswa pun juga sebagai pekerja, kami serahkan semua aktivitas kami ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati kami setiap apapun yang kami lakukan, dan kami tetap mengingat untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada dalam aktivitas kami, pun juga dalam ketika ibadah yang telah dilaksanakan di gedung gereja, mengikuti protokol yang ada. Pun juga kami yang melalui jaringan online ya Bapa, kami tetap mengikuti himbauan yang ada. Ya Bapa Sorgawi, kami percaya Engkau yang memberkati kehidupan jemaat kami, berkati karyawan kantor, berkati juga koster, Tuhan berkati juga para komisi-komisi dan juga para pengurus pelayan Pelkat di jemaat kami, para presbiter. Ya Tuhan, biarlah kehidupan pelayanan kami adalah yang terbaik bagi Tuhan. Engkau mau berkati segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa ya Bapak pada saat ini untuk jemaat kami yang bergumul dengan sakitnya. Kami berdoa bagi Bapak Raffles, Bapak Panjaitan, Bapak Charles Kurniawan, Saudari Oki, Oma Terah, Ibu Vince Lomi, ya Tuhan, dalam segala pergumulan sakit yang mereka alami, kami percaya Kuasa-Mu bekerja untuk memulihkan mereka. Berkati makanan, berkati obat-obatan mereka ya Bapa. Kiranya Engkau yang bekerja, Kuasa-Mu bekerja untuk memulihkan keadaan mereka. Kami juga selalu berdoa bagi jemaat kami yang boleh bersyukur karena ulang tahunnya ya Bapa. Dalam sepekan ini baik secara pribadi maupun juga ulang tahun pernikahan, Engkau yang memberkati dalam kehidupan kami, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi jemaat kami yang berulang tahun. Engkau memberkati dalam pekerjaan, dalam studi ataupun juga dalam usahanya. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami tak henti-hentinya selalu berdoa bagi bangsa dan negeri kami yang masih berjuang, bagi pemerintah, tuntun mereka dengan hikmat-Mu ya Bapa, agar melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menangani ancaman COVID di negeri kami, dan juga para medis yang senantiasa bekerja, berikan kekuatan dan semangat bagi mereka untuk mengobati para pasien, pun juga bagi para pasien COVID ya Bapa, berikan mereka kekuatan dan pengharapan, percaya bahwa Tuhan yang menjamah sakitnya dan Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mau berdoa bagi penyelesaian pembayaran pembangunan gedung sekretariat ya Bapa. Engkau memberkati dalam tim kerja untuk dapat memaksimalkan segala tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan dana, pun juga kami jemaat-Mu ya Bapa, untuk tetap setia dan sukacita memberikan persembahan
bagi pendanaan gedung, penyelesaian gedung sekretariat kami, pun juga dalam mendukung kas gereja kami tetap setia untuk memberikan persembahan-persembahan untuk mendukung pelayanan, operasional pelayanan di jemaat kami, baik itu janji iman, aksi 2000, perpuluhan, persembahan syukur, persembahan ibadah keluarga, persembahan tutup minggu, pun juga persembahan di ibadah minggu. Engkau yang merahmati kehidupan jemaat kami, sehingga dalam kehidupan ini ya Bapa, kami boleh selalu mendapatkan damai sejahtera-Mu. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya kepadamu ya Bapa. Ampunkan salah dan dosa kami yang terlalu banyak menyakiti hati-Mu dan sesama. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. Biarkan Ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda, supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Dengarkanlah firman, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga berguguran. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Umat Tuhan, mari kita menyanyi pada jalan kami yang berat. Pada jalan kami yang berat, amani untuk pedang stawi. Kami butuh kuat dan bertahan, amani untuk pedang stawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk pedang stawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk pedang stawi. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.